Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang tablet hisab. Adapun anggota kelompok kami adalah yang pertama Siti Rosidah dengan NIM 1202600027, Maya Zahra Nabila dengan NIM 1202600031, Herlian Sabrina dengan NIM 1202600034, Nabila Andrea dengan NIM 1202600035, Elvira Afiana dengan NIM 1202600040, Azahra Nur Syafitri dengan NIM 1202600042, dan Elvina Salsabella dengan NIM 1202600046. Tablet adalah sediaan padat kompak dibuat secara keempat cetak dalam tabung pipih atau sirkuler. Kedua permukaannya rata dan cembung, mengandung satu jenis obat atau lebih dengan atau tanpa zat tambahan. Tablet hisab adalah sediaan padat yang mengandung satu atau lebih bahan obat, umumnya dengan bahan dasar beraroma dan manis, yang dapat membuat tablet melarut atau hancur perlahan dalam mulut. Tablet ini diberikan dan disimpan dalam mulut atau faring. Tablet hisab digunakan untuk pasien anak dan geriatri atau lanjut usia yang tidak dapat menelan bentuk sediaan oral padat serta untuk obat yang dirancang lepas secara perlahan. Dan berikut merupakan contoh tablet hisab. Next. Selanjutnya adalah eksipien khusus, di mana di eksipien khusus ini dibagi menjadi ketiga jenis tablet lozenges. Yang pertama ada hard lozenges, terus juga ada soft lozenges, dan juga chewable lozenges. Untuk hard lozenges sendiri, eksipien yang pertama adalah sukrosa, glukosa, corn syrup, atau juga mannitol yang berfungsi sebagai pengisi dan juga untuk membentuk seperti permen kaca yang keras. Nah, kelebihannya, eksipien ini mudah ditemukan dan juga terjangkau. Kekurangannya, karena dia dapat membentuk seperti permen kaca yang keras, maka dia mudah untuk membentuk kristal, sehingga saat pembuatan itu akan sangat lengket. Selanjutnya juga digunakan PEG dan juga HPMC, di mana di sini PEG dan HPMC ini berfungsi untuk memperlambat laju disolusi. Kelebihannya ialah pada saat pembuatan itu bisa menjadi bahan perekat atau pengikat sehingga membuat tablet menjadi tidak mudah hancur. Selanjutnya adalah untuk soft lozenges itu ada PEG, di mana PEG ini berfungsi untuk memperlambat kelarutan dalam air liur. Kekurangannya dia bersifat higroskopis sehingga mudah melunak pada suhu tinggi. Selanjutnya adalah hidrokoloid seperti akasia dan juga gum arab. Hidrokoloid tersebut berfungsi untuk memperlambat laju disolusi. Kelebihannya, pada saat pembuatannya juga menjadi bahan perekat atau pengikat, sehingga tidak mudah hancur si tabletnya. Selanjutnya juga ada chewable lozenges atau seperti permen gummy atau yummy gitu. Eksipien khusus, nama eksipien khususnya itu adalah glycerin gelatin. Dia fungsinya untuk membentuk sifat yang kenyal. Kelebihannya, dia mampu mengembang di air dan membentuk menjadi sediaan kenyal. Kekurangannya, gelatin ini mudah menggumpal. Dan selanjutnya juga biasanya digunakan mentol yang berfungsi untuk meredakan tenggorokan. Next. Dan berikut adalah acuan yang digunakan dalam formulasi, rasionalisasi, dan juga evaluasi si tablet hisab yang kami gunakan pada presentasi kali ini. Selanjutnya yaitu formulasi. Nah, untuk formulasi ini dibuat 5 formulasi dengan konsentrasi yang berbeda. Next, Cak. Next. Selanjutnya yaitu bahan-bahan yang digunakan pada formulasi. Yang pertama itu ada ekstra gambir yang berfungsi sebagai zat aktif. Selanjutnya yaitu mannitol yang berfungsi sebagai bahan pengisi. Lalu dextrosa sebagai bahan pengisi. Asam sitrat monohidrat yang berfungsi sebagai buffering agent. Lalu NaCl itu sebagai diluent dan coating agent. Lalu magnesium stearat itu sebagai pelincir. Lalu aspartam sebagai pemanis. Next.
Lalu ada pewarna kuning yang berfungsi sebagai pewarna, lalu serbukumin itu fungsinya untuk bahan perasa, dan yang terakhir yaitu gom Arab sebagai bahan pengikat. Selanjutnya yaitu ada rasionalisasi formula. Yang pertama, magnesium stearat digunakan pada formula sebagai lubrikan atau pelincir dengan konsentrasi 0,25% hingga 5%. Sifatnya hidrofobik, dari magnesium stearat akan membuat lapisan film pada partikel bahan padat sehingga dapat mengurangi gesekan antar partikel dan memudahkan partikel tersebut mengalir. Selanjutnya ada manitol, digunakan sebagai bahan pengisi. Manitol tidak higroskopis dan dapat digunakan untuk bahan aktif yang peka terhadap kelembapan. Manitol memiliki rasa yang manis diri gula dan memberikan rasa dingin di mulut sehingga cocok untuk tablet hisap. Dextrosa digunakan sebagai bahan pengisi kombinasi dengan manitol. Dextrosa sebagai bahan pengisi memiliki sifat yang kurang rapuh dan memiliki tendensi untuk mengeras sehingga cocok digunakan untuk tablet hisap. Selanjutnya yaitu pewarna kuning yang digunakan sebagai pewarna dengan tujuan untuk membuat tablet hisap itu lebih menarik. Dengan tujuan selanjutnya yaitu serbukmin, itu digunakan sebagai perasa pada tablet hisap. Bahan pemberi rasa ini sangat penting dalam pembuatan tablet hisap karena akan memberikan rasa pada tablet sehingga berkaitan dengan penerimaan konsumen yang nantinya akan berpengaruh terhadap kualitas produk. Selanjutnya yaitu gom Arab. Jadi fungsi dari gom Arab ini sebagai bahan pengikat. Gom Arab ini jauh lebih larut dalam air dibandingkan hidrokoloid lainnya. Nah, gom Arab ini dapat diaplikasikan sebagai binding agent dan bersifat sebagai emulsifier sehingga bahan yang telah diproses dengan penambahan gom Arab ini akan mudah larut dalam air. Next ya. Selanjutnya yaitu asam sitrat monohidrat. Asam sitrat ini memberikan sensasi rasa menyerupai rasa vitamin C. Sensasi rasa asam manis yang menyerupai vitamin C ini sudah familiar membuat rasa tablet hisap dapat dengan mudah diterima oleh konsumen. Selanjutnya itu bahan NaCl itu berperan sebagai diluen dan lubrikan pada formulasi tablet. Selain itu, NaCl mengubah sifat porositas tablet dengan menjadi penyalut tablet atau tablet coating. Selanjutnya ada aspartam, itu digunakan sebagai pemanis dalam formula tablet hisap. Nah, aspartam ini merupakan pemanis buatan sintesis yang kelarutannya lebih cepat dengan rasa manis yang diberikan itu lebih manis 180 sampai 200 kali dibandingkan bahan pemanis lainnya seperti sukrosa. Next. Selanjutnya adalah metode pembuatan dalam formulasi. Nah, jadi yang pertama manitol, dextrosa, serbuk-gambir, asam sitrat monohidrat, NaCl, magnesium stearat, aspartam diayak dengan MES 30. Kemudian dibuat serbukmin dengan mengeringkan oleum peppermint menggunakan aerosil R200 dengan perbandingan oleum dengan aerosil 5 ml banding 3 gram. Kemudian, manitol dan dextrosa sebagai bahan pengisi dimodifikasi menjadi granul dengan membuat mucilago gom Arab yang sudah ditambahkan dengan pewarna kuning, kemudian dicampurkan dengan manitol dan dextrosa pada tiap formula. Selanjutnya, diperoleh granul basah yang kemudian diayak dengan menggunakan MES 18 dan dikeringkan dengan oven selama 1 hari. Setelah terbentuk granul kering, kemudian diayak dengan MES 30 dan ditimbang semua bahan pada setiap formula dan kemudian dicampur dengan urutan zat aktif, serbuk gambir, granul kering yang berisikan campuran manitol, dextrosa, gom Arab pewarna kuning, asam sitrat monohidrat, natrium klorida, aspartam, serbukmin, dan magnesium stearat. Kemudian dilakukan pencampuran dan dihomogenkan. Selanjutnya, dilakukan uji sifat fisik granul yang meliputi uji pengetapan, uji densitas massa, uji waktu alir, dan sudut diam. Kemudian, pencetakan tablet dilakukan dengan metode kempa langsung, lalu dilakukan evaluasi sifat fisik tablet hisap yang meliputi uji keseragaman bobot, keseragaman ukuran, kekerasan, kerapuhan, serta uji tanggapan responden atau hedonik.
Selanjutnya itu evaluasi. Untuk evaluasi waktu alir, syaratnya yaitu waktu alir granul yang baik tidak boleh lebih dari 10 detik. Untuk hasilnya dapat dilihat pada tabel. Semakin menurun konsentrasi manitol, maka waktu alir granul semakin lama. Granul yang mempunyai waktu alir yang baik pada pengisian ruang cetak akan berlangsung secara kontinu, sehingga akan menghasilkan tablet yang tepat dan ketepatan takaran yang tinggi, dengan variasi bobot yang relatif kecil. Penggunaan manitol dan dektrosa baik secara tunggal maupun bersamaan akan menghasilkan kecepatan alir yang relatif tidak berbeda secara signifikan dan memenuhi persyaratan sifat alir yang baik. Sehingga dapat diinterpretasikan kelima formula memenuhi persyaratan sifat alir yang baik, di mana formula 4 dengan 25% manitol dibanding 75% dektrosa mempunyai waktu alir yang paling cepat, yaitu 6,07 detik. Next. Untuk evaluasi sudut diam itu syaratnya sudut diam yang baik kurang dari 25 derajat. Bila sudut diam lebih kecil atau sama dengan 30 derajat, menunjukkan bahwa bahan dapat mengalir bebas. Bila sudutnya lebih besar atau sama dengan 40 derajat, daya mengalirnya kurang baik. Untuk hasilnya dapat dilihat pada tabel. Formula 1 dengan 100% manitol memiliki sudut diam yang paling besar, dikarenakan manitol memiliki densitas massa yang lebih kecil dibandingkan dengan dektrosa, di mana semakin kecil densitas massa, maka sudut diam yang terbentuk semakin meningkat. Sementara semakin datar kerucut yang dihasilkan, artinya sudut kemiringan semakin kecil, semakin baik sifat aliran serbuk. Dapat diinterpretasikan bahwa kelima formula memenuhi persyaratan kurang dari 25 derajat, di mana formula 1 memiliki sudut diam paling besar, yaitu sebesar 16,150 dibandingkan keempat formula yang lain. Next. Indeks pengetapan. Syaratnya yaitu indeks pengetapan yang baik adalah kurang dari 20%. Untuk hasilnya dapat dilihat pada tabel. Proporsi manitol 100% pada formula 1 memiliki indeks pengetapan yang paling besar dikarenakan ukuran granul manitol dektrosa yang cukup besar menyebabkan granul mudah turun dan menata diri serta dengan adanya pengaruh pengetukan dan hentakan selama uji pengetapan yang menyebabkan granul menjadi rapuh dan mudah pecah, sehingga terbentuk ukuran granul yang halus yang dapat mengisi rongga antar granul, sehingga letak granul teratur dan akan menghasilkan harga indeks pengetapan yang kecil. Dapat diinterpretasikan bahwa kelima formula memenuhi persyaratan indeks pengetapan yang baik. Semakin kecil indeks pengetapan, maka sifat alirnya semakin baik. Next. Untuk evaluasi densitas massa, hasilnya dapat dilihat pada tabel. Kombinasi antara manitol dan dektrosa menaikkan densitas massa granul, sehingga menaikkan sifat alir granul. Peningkatan kadar dektrosa menyebabkan peningkatan densitas massa granul. Hal ini disebabkan karena dektrosa mempunyai sifat alir yang baik, sehingga menghasilkan massa granul yang mampat, serta menyebabkan peningkatan densitas massa granul ekstra gambir. Selain itu, granul memiliki gaya kohesi yang tinggi, sehingga bobot granul juga akan bertambah karena terjadinya tarik-menarik antar partikel granul. Dapat disimpulkan bahwa formula 2 memiliki densitas massa paling besar, di mana semakin tinggi densitas massa, maka sifat alir semakin baik. Next. Selanjutnya, keseragaman bobot. Untuk hasilnya dapat dilihat pada tabel. Sifat alir yang baik menyebabkan granul yang masuk ke ruang pencetakan relatif konstan, sehingga didapat bobot tablet yang relatif sama dan variasi bobot yang kecil. Dari hasil uji waktu alir diketahui bahwa kelima formula mempunyai waktu alir yang baik, sesuai dengan kriteria, sehingga variasi bobot yang dihasilkan juga kecil. Untuk syarat dan interpretasinya yaitu kelima formula tersebut memenuhi syarat keseragaman bobot tablet, karena memiliki koefisien variasi kurang dari 5%. Selain itu, hasil perhitungan keseragaman bobot tablet seluruh formula memenuhi syarat, karena tidak lebih dari satu tablet pun yang bobotnya menyimpang 10% dari bobot rata-rata, dan tidak lebih dari 2 tablet yang bobotnya menyimpang 5% dari bobot rata-rata tablet. Next. Uji keseragaman ukuran, untuk hasilnya dapat dilihat pada tabel. Syarat dan interpretasinya yaitu kelima formula tersebut memenuhi syarat, di mana menunjukkan bahwa diameter tablet tidak lebih dari 3 kali dan tidak kurang dari 1/1/3 tebal tablet. Kelima formula memenuhi syarat keseragaman diameter tablet dan ketebalan tablet karena memiliki koefisien variasi kurang dari 5%, sehingga dapat dinyatakan bahwa kelima formula tersebut mempunyai diameter maupun ketebalan yang seragam. Next. Selanjutnya, kekerasan. Syarat untuk tablet hisap yang baik memiliki kekerasan antara 7-14 kg. Untuk hasilnya dapat dilihat pada tabel. Formula 1 dengan kandungan manitol 100% memiliki
kekerasan paling tinggi karena manitol memiliki sifat daya ikat yang lebih baik dibandingkan dengan dextrosa yang menjadikan ikatan antar partikel granul menjadi lebih kuat, sehingga akan memberikan kekerasan yang lebih besar. Di mana semakin tinggi kekerasan tablet, ikatan antar partikel penyusun semakin kuat, sehingga kerapuhannya kecil. Berkurangnya konsentrasi manitol menyebabkan kekerasan tablet menurun. Dapat disimpulkan bahwa kelima formula tersebut memenuhi persyaratan kekerasan untuk tablet hisap, yaitu 7-14 kg, di mana formula 1 menghasilkan kekerasan paling tinggi di antara keempat formula lainnya. Selanjutnya yaitu evaluasi waktu larut. Dari hasil yang telah tertera pada tabel dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan tablet hisap ekstra gambir ini memenuhi waktu larut sesuai ketentuan, yaitu kurang dari 15 menit. Formula dengan kandungan manitol paling tinggi memiliki waktu larut yang lebih lama dibandingkan dengan dextrosa. Karena semakin besar kadar manitol, maka kekerasan tablet semakin tinggi. Kerapuhan tablet rendah sehingga waktu larut tablet di mulut semakin cepat. Selanjutnya itu evaluasi organoleptik, didapatkan hasil bentuk ekstrak kental, warna coklat tua pekat, bau khas gambir, dan rasa pahit dan kelat. Evaluasi kadar air ekstrak, didapatkan hasil tertera pada tabel. Kandungan air yang terlalu tinggi dapat menyebabkan tumbuhnya jamur atau bakteri sehingga menyebabkan kerusakan pada sediaan tersebut. Bakteri dapat tumbuh dalam sediaan dengan kadar air 40-45% maksimal atau rentang yang diperbolehkan terkait dengan kemurnian dan kontaminasi. Tingginya konsentrasi air dapat menyebabkan ketidakstabilan ekstrak seperti mudah tercemar bakteri. Menurut Voigt, kadar air ekstrak kental yang baik adalah kurang lebih 30%. Selanjutnya itu evaluasi kerapuhan. Didapatkan hasil yang tertera pada tabel. Parat menyatakan bahwa tablet yang baik memiliki susut bobot setelah uji kerapuhan tidak lebih dari 1% dihitung terhadap bobot tablet mula-mula. Dalam percobaan ini, semua formula menunjukkan nilai susut bobot tidak lebih dari 1%, sehingga dapat digolongkan sebagai tablet yang memenuhi persyaratan kerapuhan. Selanjutnya, uji kandungan kimia didapatkan hasil yang tertera pada tabel. Next. Berdasarkan materia medika edisi 5, apabila bercak disemprot dengan reaksi anisaldehida, asam sulfat menghasilkan warna bercak ungu dengan HRF berada pada range 4-9. Perbedaan nilai HRF yang signifikan menunjukkan bahwa kandungan zat aktif mengalami perubahan setelah mengalami proses penabletan. Berdasarkan materia medika edisi 5, apabila bercak disemprot dengan reaksi AlCl3 menghasilkan warna bercak ungu dengan HRF berada pada range 13-18 dan 17-24 dengan warna bercak hijau dan merah. Perbedaan nilai HRF yang signifikan menunjukkan bahwa kandungan zat aktif katekin mengalami perubahan setelah mengalami proses penabletan. Untuk kesimpulannya, yang pertama, tablet hisap ekstra gambir dengan variasi kadar bahan pengisi manitol, dextrosa, yang dihasilkan dapat memenuhi persyaratan sifat fisik tablet hisap yang baik. Yang kedua, variasi konsentrasi manitol dan dextrosa menimbulkan perbedaan yang signifikan pada kekerasan tablet, sehingga adanya kenaikan konsentrasi manitol dalam tablet menyebabkan kekerasan tablet meningkat dan tingkat kerapuhannya kecil. Akibatnya, waktu larut tablet lebih lama. Next. Berikut adalah daftar pustaka referensi yang kami gunakan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.